Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, selamat dingin-dinginan. Seperti saya saat ini dingin sekali dan sejuk sekali, makanya pakai sarung. Dan memang biasanya kebiasaan orang Dieng itu rata-rata nggak terlepas dari yang namanya sarung. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin membagikan informasi tentang tempat atau rekomendasikan tempat buat nyari sarapan atau breakfast, karena memang beberapa villa atau penginapan yang ada di kawasan Dieng ini tidak menyediakan fasilitas breakfast. Jadi si tamu, dan seperti saya saat ini membayangkan sebagai tamu, untuk mencari alternatif, mencari tempat yang bisa buat nyarap, bisa buat sarapan, entah itu bubur, entah itu apa. Nah, yang penasaran di mana tempat tersebut atau seberapa jauh dari villa, baik villa yang ada di kawasan Candi Arjuna seperti saat ini saya berada di Kabin sampai Dieng, ataupun penginapan-penginapan yang ada di dekat titik nol ataupun yang di pinggir-pinggir jalan raya. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran dan pingin tahu di mana tempat buat sarapan, ikutin terus perjalanan kita di vlog kali ini, dan jangan lupa di like, di share, serta di subscribe agar kita semakin semangat memberikan info-info yang mudah-mudahan berguna buat kita, buat kalian semua. Dan ikutin terus perjalanan kita di vlog kali ini. Simulasi video pagi ini itu kita nginep di Kabin sampai Dieng, yang tepatnya berada di kawasan Jalan Komplek Wisata Candi Arjuna ya. Jadi ini masih ada di lingkup kawasan wisata Candi Arjuna. Simulasi pada pagi ini kita nginep di sini. Kemudian dari sini kita nggak usah bingung, tinggal kita jalan ke arah Indomaret di depan sana. Nanti di sana kita sudah banyak menemukan tempat-tempat makan. Jadi buat teman-teman yang menginap di salah satu penginapan Dieng, kemudian memang di situ nggak difasilitasi dengan breakfast atau sarapan, teman-teman bisa mengikuti video kali ini untuk mendapatkan info tentang tempat buat sarapan di pagi hari. Nah, simulasi sekali lagi, simulasi di pagi ini itu kita nginep di penginapan yang berada di lingkup kawasan wisata Komplek Candi Arjuna. Jadi kita cukup dengan jalan kaki aja ke arah jalan raya yang dekat Indomaret situ. Nanti kita di situ sudah banyak menemukan tempat-tempat atau penjual makanan buat sarapan. Ya, kalau pagi seperti ini memang masih sepi ya, masih apalagi weekday, karena umumnya ramenya di Dieng itu adalah saat weekend. Kalau weekday seperti ini itu memang sepi, bahkan banyak penginapan-penginapan yang kosong. Kita hanya perlu untuk berjalan kaki juga, jadi nggak usah pakai kendaraan motor atau mobil. Biar sekalian kita jalan-jalan pagi sampai depan Indomaret ini, itu kita ada jadi kita jalan ke arah kanan ya, di arah kanan saja seperti ini.
terus lurus terus sampai nanti kita ketemu titik nolnya Dieng. Dan juga buat teman-teman perlu ketahui juga untuk swalayan Alfamart, Indomaret di sini di Dieng itu 24 jam. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belanja di kapan waktu atau waktu apa aja, nggak usah bingung, nggak usah ragu ya. Jadi memang dibuka 24 jam. Nah ini kita sudah sampai di depan Alfamart. Tadi di depan Indomaret kita sudah menemukan penjual sate lontong. Di depan Alfamart begitu pun juga sudah ada penjual sate lontong ya. Ini bisa jadi alternatif untuk sarapan pagi hari. Nah ini kita persis berada di pertengahan antara Kabupaten Banjarnegara yang sebelah sini dan Kabupaten Wonosobo yang ada di sebelah ini. Tadi simulasi kita itu berjalan dari Kabupaten Banjarnegara menuju Kabupaten Wonosobo. Wah, jauh banget ya. Ya, itu jarak kabupatennya. Tapi kalau jalan kakinya jangan deket. Nah, karena memang Dieng itu kan secara administratif itu terbagi menjadi dua. Yang wilayah barat itu masuk Kabupaten Banjarnegara, kemudian yang wilayah timur itu masuk Kabupaten Wonosobo. Nah, dari kita nginep di Jalan Candi Arjuna yang merupakan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian sekarang kita jalan kaki ke arah Kabupaten Wonosobo untuk mencari sarapan. Nah, ini adalah jembatan kecil ini adalah merupakan pembatas ya, antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sekaligus penghubung. Kalau kita bisa lihat di depan situ ada tulisan selamat datang di objek wisata Dieng Banjarnegara, karena kita datangnya dari Kabupaten Wonosobo. Nah, kembali lagi untuk teman-teman yang mencari sarapan pagi bisa ke arah titik nol sini ya. Di sini banyak sekali tersedia menu-menu sarapan, dari ada soto, ada bubur ayam, kemudian ada soto ayam, soto sapi juga, ada nasi gudeg ya. Kemudian jajanan-jajanan kecil begitupun juga ada kayak somai, batagor, cilok dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang memang menginap di Dieng dan berada di villa atau penginapan atau homestay yang di situ nggak menyediakan sarapan, di titik nol sini bisa menjadi alternatif buat teman-teman mencari sarapan. Ini nanti bisa datang aja ke daerah yang ada di ini tulisan Dieng Wonosobo ini ya. Karena di sini banyak sekali tersedia menu-menu sarapan. Depan kita ini banyak sekali. Dan bukan hanya di sini sebenarnya. Nanti di yang wilayah barat yang ada tulisan Dieng Banjarnegara itu pun juga banyak sekali menu-menu atau tempat-tempat sarapan. Ya kalau weekend seperti ini memang agak sepi ya. Apalagi ini masih sangat pagi, baru jam 6 kurang sedikit ya, belum genap jam 6. Memang masih sepi, tapi seenggaknya sudah banyak sekali penjual-penjual yang udah mulai buka untuk para tamu yang mencari sarapan di pagi hari ya. Jadi begitu teman-teman, di video kali ini kesimpulannya kita ingin kasih tahu buat teman-teman yang ketika datang ke Dieng atau berlibur di kawasan wisata Dieng ini dan menginap di penginapan yang memang di situ tidak menyediakan breakfast, itu bisa mencari sarapan di sini seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah ragu ketika kalian mendapat penginapan yang harga standar dan tidak ada fasilitas breakfast
info ini nggak usah kemudian bingung, wah sarapannya gimana, kita harus mencari di mana. Mungkin video ini bisa menjadi jalan atau bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di pikiran kalian ketika berada di penginapan Dieng dan tidak mendapat atau tidak memfasilitasi breakfast atau sarapan. Sekali lagi, di Dieng atau titik nol ini banyak sekali penjual sarapan yang bisa kalian dapatkan, baik yang menginap di dekat-dekat atau menginap di kawasan Candi Arjuna. Dan apakah hanya di sini? No, ada tempat lain lagi yang bisa menjadi alternatif ketika kalian mencari sarapan. Nanti kita akan ke sana, oke? Ini di satu tempat di sini. Oke, kita mungkin udah di sini ya untuk yang ada di Dieng Wonosobo. Cukup sekian dulu, nanti kita lanjut ke arah Banjarnegara, ke kabupaten lain, kita mencari sarapan di sana ya. Jadi infonya di sini ada. Nah, nanti di tempat berikutnya. Ikutin terus perjalanan kita di vlog kali ini ya. Oke. Nah, kalau tadi kita di Dieng bagian Wonosobo, sekarang kita berada di Dieng bagian Banjarnegara. Oke. Karena memang Wonosobo dan Banjarnegara di Dieng ini sangat dekat ya. Cuma dingin sekali kalau pagi harinya, apalagi pakai motor. Dan kebetulan di suhu pagi ini tuh mencapai 3 derajat. Walaupun belum memunculkan embun upas, tapi dinginnya sudah cukup menusuk-nusuk di kulit ya. Bahkan kita bicara sudah berasap, kan? Kayak orang rokok, saking dinginnya. 3 derajat cuy, 3 derajat kan. Nah, kembali lagi, jadi di sini selain ada di Dieng Wonosobo, di Dieng Banjarnegara ini juga banyak penjual sarapan yang bisa menjadi alternatif kalian ketika mencari sarapan tuh. Di depan situ udah banyak warung yang buka. Udah banyak warung yang buka, cuma yang bagian sini memang masih tutup karena ini lebih ke siang. Tapi kalau pagi juga kalian nggak usah bingung. Di depan Hostel Tanijiwo ini banyak sekali warung-warung yang sudah dibuka. Bahkan di pagi hari ini juga banyak yang sudah mencicip-cicipi atau sudah duduk manis dengan menikmati secangkir teh, secangkir kopi, dan tentunya sarapan pagi hari ya. Jadi intinya di kesempatan video kali ini kita sekali lagi ingin kasih tahu buat teman-teman yang menginap di Dieng dan kebetulan mendapat penginapan yang non breakfast ya, non breakfast. Sekali lagi dong, orang antar salah siapa? Solan. Nah, itu adalah namanya Gendong Alfi. Gendong Alfi itu dia punya homestay juga itu. Kembali lagi ke laptop. Buat kalian teman-teman yang mencari penginapan atau mendapat penginapan di Dieng dan tidak mendapat breakfast, mungkin di sini juga bisa menjadi alternatif buat kalian mencari sarapan ya. Cuma kalau di sini memang harus pakai motor, atau kalau jalan kaki bisa, cuma agak jauh ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ngikutin perjalanan vokal ini. Semoga info ini bermanfaat, dan jangan lupa di like, di share, di subscribe juga. Buat kalau kalian nggak perlu video ini, bisa dikasih tahu teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, orang-orang terdekat kalian, barangkali mereka membutuhkan info seperti ini. Terima kasih, dan terima kasih juga sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.